Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Maria. Di video kali ini aku bakalan bahas sebuah tips dan trik lagi buat kalian. Tapi di video kali ini ada yang spesial. Kenapa aku bilang spesial? Karena di video kali ini aku bahas bakalan tentang tips dan trik diet. Karena aku baru aja menjalani diet yang aku lakukan sendiri, aku buat sendiri, polanya aku buat sendiri. Yang pastinya diet ini tuh sehat, enggak pakai obat, minuman diet dan segala macamnya. Dan juga pastinya ini itu bener-bener efektif. Dan aku yakin kalau kalian jalanin dengan sesuai dengan yang aku anjurkan, pasti turun berat badannya. Enggak mungkin enggak. Apalagi lagi corona kan, di rumah mulu, daripada gabut. Ikutin aja tips dan trik aku dan turun 5 kilo dalam sebulan. Karena di sini aku bakalan cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya aku baru masuk kuliah itu langsing. Tinggi aku 155 cm. Aku masuk kuliah itu pertama kali berat badannya 52 kilo. Tapi setelah 3,5 tahun mengambil esket, berat badan aku naik jadi ya paling berat itu 69 kilo. Imagine guys, ibu hamil aja naik berat badannya nggak kayak gitu, tapi aku naik kayak gitu ya, mau gimana lagi. Dan akhir-akhir ini karena aku gabut, aku diet, aku turun 5 kilo. Dan itu precious banget sih, berharga banget sama aku. Dan di sini aku mau bagi tips dan trik bersama kalian. Siapa tahu ini bisa membantu kalian yang udah mentok banget dan pengen tahu cara diet yang santai, santuy, dan enggak mengeluarkan banyak biaya, gampang dan mudah diikutin. Tonton terus ya videonya sampai akhir. Oke guys, sebelum kita bahas tips dan triknya, kita bahas dulu apa sih sebenarnya diet itu. Jadi sebenarnya orang itu banyak yang menyalahartikan diet. Jadi sebenarnya diet itu bukan arti dia mau kurus. Diet itu artinya itu adalah pola makan khusus untuk kesehatan. Jadi menurut KBBI itu artinya itu adalah pola makan yang berkaitan dengan kesehatan atau kedokteran atau sedang menjalani program seperti itu. Jadi bukan hanya orang yang ingin kurus lah yang berdiet, tapi orang yang ingin gemuk juga berdiet. Orang yang contohnya dia diabetes, dia itu kencing manis seperti itu, kan konsumsi makanan itu juga harus diatur. Itu juga namanya berdiet. Jadi hapusin itu kata-kata diet itu hanya untuk orang gemuk yang mau kurus, bukan ya guys. Jadi diet itu adalah pola makan. Jadi di sini kita tuntut diet untuk menurunkan berat badan. Apa sih sebenarnya itu diet untuk menurunkan berat badan? Apa sih sebenarnya harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan adalah kalori defisit guys. Jadi untuk menurunkan berat badan itu kita harus tahu dulu sih apa yang harus kita kejar. Ternyata yang kita kejar itu adalah sebuah kalori defisit. Jadi guys, ternyata wanita dewasa itu memerlukan sekitar 2000 kalori per hari. Dan untuk diet yang untuk menurunkan berat badan, kita itu harus melakukan kalori defisit. Apa itu kalori defisit? Kalori defisit itu artinya yang kita konsumsi itu harus lebih sedikit daripada yang kita keluarkan. Jadi minus tuh, jadi lebih banyak lemak yang terbakar daripada yang tertimbun, atau biar enggak tetap-tetap aja. Tapi mungkin kalian sering tuh dengar yang hitung-hitung porsi makanan, lauknya segini, nasinya segini, sayurnya segini, itu sekian kalori. Kalau udah konsumsi segini jangan konsumsi lagi. Aku nggak bakalan based on itu ya guys, karena itu susah. Buat aku aja susah walaupun aku udah belajar kemarin kan itu waktu di blog gizi. Tapi itu sulit guys. Apalagi diterapkan sama orang awam yang mau diet gitu, itu susah banget. Jadi di sini aku bakalan kasih tahu cara yang lebih sederhana, benar-benar sederhana banget. Tapi sebelumnya kalian juga harus hitung dulu ya body mass index kalian. Di sini aku bakalan bikin rumusnya yang menurut WHO, dan juga di sini itu aku bakalan buat mana yang normal, overweight, dan juga obese. Itu berbeda ya guys hasilnya. Nanti kalian hitung aja berat badan kalian sendiri sama tinggi badan kalian convert ke rumus itu. Kenapa aku bilang sama kalian harus hitung BMI kalian sendiri? BMI itu tadi ya, body mass index. Kenapa? Karena banyak orang tuh yang merasa, ih aku gemuk banget, ih aku kurus banget. Itu secara subjektif aja ya, karena setiap orang itu selalu merasa kurang, sedangkan kita butuh penilaian yang objektif. Ini adalah salah satu penilaian berat badan yang objektif. Jadi kalian bisa hitung, masukin tinggi badan, berat badan pakai kalkulator, gampang banget kok hasilnya. Oke. Dan satu lagi yang penting banget guys, maaf ya nggak langsung ke ide, tapi ini penting banget, kalian harus tahu. Karena aku sendiri merasa miris, karena aku melihat ini banyak banget ini produk ya, banyak banget itu iklannya di Instagram, di all shop, di story-story orang konsumsi ini. Jangan lagi. Aku bakalan kasih tahu dan bocorin beberapa produk yang sebenarnya itu udah nggak dikasih lagi untuk dikonsumsi. Untuk orang diet itu sudah ditarik lah sebenarnya, tapi masih banyak diperjualbelikan. Di sini aku bakal sebut mereknya karena memang udah diumumin itu nggak bisa lagi. Oke. Jadi ini ada beberapa produk yang menurut HS atau Health Science Authority, yaitu Chocofit, dan beberapa produk lain. Kita bisa lihat kenapa dan
efek sampingnya Jadi apa. pasti sering banget itu lihat Chocofit ini dijual di all shop, di story-story, bahkan teman kalian sendiri atau keluarga kalian sendiri mengkonsumsi ini. Udah bilang sama mereka jangan lagi konsumsi ini, diet yang sehat aja. Kenapa? Karena ternyata di dalam Chocofit dan sebangsa minuman susu diet ini, kalau nggak salah ini diproduksi dari Malaysia, itu mengandung sibutramine. Sibutramine ini sebenarnya memang dia itu fungsinya tuh bisa untuk menjaga berat badan dan menurunkan berat badan, tapi dia memiliki efek samping. Efek samping itu cukup berbahaya ya guys. Efek sampingnya itu adalah masalah jantung. Jadi kalau kita konsumsi ini secara terus menerus atau dalam jumlah yang sangat banyak, itu akan mengakibatkan masalah pada jantung ya. Jadi sebenarnya kalau ada orang bilang obat itu pasti ada efek sampingnya, memang benar semua obat itu ada efek sampingnya guys. Karena kalau obat atau ya produk farmasi yang tidak ada efek sampingnya itu berarti artinya dia itu placebo. Placebo itu apa artinya? Itu kosong, nggak ada isinya. Karena semua yang dikonsumsi dari mulut ini dia itu nggak bakal langsung duduk di tempat yang kita inginkan. Contohnya obat mah kita konsumsi, nggak mungkin dia cuma di lambung aja kan, dia pasti juga ada ke bagian-bagian lain. Contohnya kita pengen obat sakit kepala nih, atau contohnya yang lebih simpel aja nih ya. Kalau kalian yang pernah obat TB lah ya, kalau orang yang obat TB itu kan minum rifampicin, bagi kalian yang pernah dengar atau tahu, itu kan kencingnya itu jadi merah. Walaupun itu adalah salah satu efek sampingnya kan, karena nggak hanya menduduki bagian paru-paru gitu, dia pasti akan menduduki lokasi lain karena dia itu sistemik. Itulah namanya obat. Tapi yang si rifampicin ini contohnya itu kan dia tuh efek sampingnya tuh kencingnya merah, itu nggak berbahaya, jadi nggak apa-apa. Atau ada beberapa yang efek sampingnya tuh muncul sedikit. Contohnya kalau contohnya rifampicin dia juga bisa bikin kuning, tapi dalam taraf yang sekian itu nggak apa-apa. Dan karena dia selalu dikontrol ke puskesmas, jadi dokter yang di puskesmas bisa lihat, oh ini efek sampingnya masih batas normal, masih nggak apa-apa. Atau udah parah nih, udah harus stop, harus ganti obat gitu. Sedangkan ini itu susu ini tadi itu dikonsumsi itu tanpa konsultasi, bebas, dan efek sampingnya itu nggak bisa dikontrol. Dan orang yang ketagihan karena berat badannya udah terlanjur turun bakalan terus-terusan konsumsi si susu ini tadi guys. Jadi please jangan. Mungkin efek samping itu nggak bakalan nampak sekarang, tapi 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan kalau kalian udah berhenti konsumsi itu bakalan udah ada itu efek samping di dalam tubuh, udah ada masalah di jantung. Oke, dan ini tuh bersifat fatal karena merupakan organ vital yang sangat penting dalam tubuh, yaitu jantung. Jadi kalian jangan langsung termakan iklan, kalian Google dulu, cari tahu dulu, tapi jangan percaya semua Google ya. Kalau kalian punya keluarga dokter, kenalan dokter, kalian bisa tanyakan sama mereka supaya dapat info yang lebih baik. Atau kalau kalian diet, ya ikutilah diet sehat yang tidak mengonsumsi obat-obatan, tidak menyarankan obat-obatan, seperti salah satunya itu tips dan diet aku. Oke, itu aja untuk pembukaannya, agak panjang tapi penting banget buat kalian tahu. Yaitu yang tadi pengertian diet yang sebenarnya, hitung berat badan pakai body mass index, dan yang terakhir itu jangan konsumsi lagi ya susu-susu diet. Juga obat pil itu juga katanya banyak ngandung hormon tiroid yang meningkatkan metabolisme, so no. Dan juga kayak teh itu juga laksatif yang ada kalian bisa diare terus, dehidrasi, dan maaf kata bisa aja gak tahu kan gimana setiap orang itu beda penerimaan tubuhnya terhadap suatu zat. Marilah kita diet sehat saja. Jadi langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama itu adalah porsi makan guys. Porsi makan, di sini aku nggak nyuruh kalian itu makan jadi 1 kali sehari atau cuma 2 kali sehari. Tetap tuh makan 3 kali makan besar, 2 kali makan kecil atau cemilan di antara tiga makanan ini, 3 besar ini. Tetap aku saranin itu karena kita memang membutuhkan itu. Namun kita harus tahu porsi, karena tadi kan kalori defisit, porsinya kita kurangin. Gimana cara nguranginnya tanpa sadar? Gampang banget ternyata, yaitu kalian pakai piring yang kecil. Di sini aku bakalan bikin foto-fotonya, atau nanti aku bakalan bikin di layar ini fotonya. Makanan aku bentuk piring yang aku gunakan sama piring biasa, itu piring aku itu betul-betul kayak kecil. Ini bakalan membuat asumsi dan membohongi kalian, padahal kalian sadar nih ceritanya ya. Tapi kalian bakalan merasa, ini udah full piring aku gitu. Udah ada nasi, lauk, sayur, tapi udah full gitu. Padahal sebenarnya itu jumlah itu sangat sedikit guys. Tapi kayak udah inisiasi bahwa itu tuh udah banyak. Dan waktu kalian makan itu terinisiasi, oh udah kenyang, udah makan 1 piring, masa aku tambah gitu kan. Jadi ini tuh sebenarnya simple. Kalau kalian mau diet, pakai aja piring yang kecil. Banyak tuh hadiah-hadiah dari Rinso itu, kecil-kecil loh piringnya. Mungkin mereka untuk menghemat budget ya. Cuman itu membantu kita yang diet guys, ternyata piring yang kecil.
pakai piring yang kecil sehingga kalian mengasumsikan bahwa makanan itu sudah banyak. Oke. Dan tips yang kedua adalah jenis makanan. Di sini aku bakalan saranin makanan yang sederhana aja, nggak perlu harus konsumsi yang ikan salmon lah, ikan dori lah, ikan tuna lah, nggak usah, slow aja, bebas makannya. Tapi ada tapinya. Selalu makan sayur ya. Di sini aku saranin sayurnya itu yang bening aja. Ya udah kayak sawi, kol, wortel, buncis itu ya direbus aja pakai garam. Enak loh guys. Awal-awal memang mungkin nggak selera, tapi lama-lama enak loh ternyata. Ya memang dia itu kayak cuma bikin kita nambahin kenyang aja, tapi enak ternyata. Terus lauknya nggak usah muluk-muluk lah, terserah mau apa. Aku nggak mau yang strict banget. Karena kalau kita udah benci sama diet ini karena kita nggak bisa makan yang kita seneng, kita nggak bakal menjalaninya dengan senang gitu. Sedangkan diet itu jangka panjang. Kalau orang yang bilang diet 1 minggu turun 5 kilo, itu diet apa? Penyakitan ya kan? Turun seminggu 5 kilo itu bahaya loh. Jangan mau ketipu ya. Sebulan itu normalnya itu 2-3 kilo. Tapi di diet aku ini aku memang kebetulan sebulan turun 5 kilo. Tapi karena diet aku normal, tidak kenapa-napa, tidak yang gimana-gimana, itu masih sehat. Tapi kalau 1 minggu turun 5 kilo, bayangin, jangan-jangan dia sakit cancer gitu. Aduh, jahat ya. Tapi memang gak boleh ya turun terlalu drastis, itu gak bagus. Karena tubuh itu butuh beradaptasi. Aduh, aku suka banget nih ngomong melenceng-melenceng. Jenis makanan tadi, jadi maksud aku kayak ini tuh kalian bisa ngehemat duit. Jadi di sini aku saranin kalian masak sendiri, nggak usah catering, karena kalau catering kita nggak bisa pantau bumbunya dan nggak bisa pantau bahan-bahannya. Sedangkan kalau kalian masak sendiri, kalian ya udah goreng aja itu tempe, goreng aja itu tahu, goreng aja itu ikan. Terus nanti dia itu ditirisin dulu, terus didap-dap pakai tisu tuh, baru disambal. Kalau mau disambal langsung dimakan. Kalau dimakan, aku lebih saranin kalau kalian itu makannya nggak digoreng-goreng. Tapi kalau aku secara pribadi aku juga masih digoreng-goreng ya, karena memang keterbatasan cara masak dan apa yang bisa kami masak ya. Aku sama saudara-saudara aku tinggal bersama. Jadi ya kalau memang kalian bisa pakai steam makan ikannya atau lauknya, atau direbus aja, kalian tahan cuma direbus. Atau kalau kalian orang Batak itu arsik-arsik itu bagus banget loh, karena ternyata dia itu nggak digoreng, itu sejenis direbus, ikan rebus itu pakai sup ikan tapi yang dikasih bumbu. Pokoknya bebas sih sebenarnya, kalau aku lauk bebas, lebih baik tidak digoreng. Tapi lebih baik lagi kalau dia itu tidak bersantan, ya seperti lauk-lauk biasanya lah. Kalau aku memang pribadi lauk-lauknya sejenis-jenis seperti itu. Kayak aku biasa kayak tahu tempe goreng, sayur kol sawi direbus putih, terus pakai nasi porsinya kecil. Dan pasti nanti waktu kalian ngambil ke piring itu porsinya nggak bakal banyak-banyak banget, karena kalian tadi pakai piring yang aku saranin yang kecil. Oke, itu aja tipsnya. Jangan langsung strict banget ya. Aku nggak mau makan daging sama sekali selama sebulan ini. Aku nggak mau makan ayam KFC sama sekali. Jangan, nanti kalian benci sama diet ini. Aku nggak saranin lah ya sama yang bikin benci-benci gitu sama makanan. Bukan, maksud aku gimana ya bilangnya. Tau kan kalau kita terlalu strict, kita tuh kayak makan nggak suka melakukan hal itu. Contohnya kita kayak, aku nggak bakalan makan KFC sama sebulan ini. Terus suatu tiba saatnya makan KFC, macam nggak pernah makan ya kan, langsung makan 3 potong. Diet macam apa itu? Enggak, ya udah kalau makan KFC makan KFC-nya 1 potong aja. Sayurnya ya rebus tuh sayur. Makan nasi KFC sayur, ya kulitnya jangan dimakan semua, dibagilah sama siapa yang langsing kali ya, atau dia kayak mana lah dibuang gitu ya kan. Terus ya dagingnya tuh dimakan. Ya sebisanya lah ya, mengontrol diri sendiri. Tidak ada strict makanan, tapi ya sebisanya yang lebih sehat dengan porsi yang terkontrol, karena tadi kita pakai piring yang lebih kecil. Terus yang ketiga yaitu cemilan. Karena tadi aku bilang aku rekomendasiin makan 3 makan besar, 2 makan kecil di antara makan besar ini, dimana kita sering menyebutnya cemilan, jajanan. Di sini aku rekomendasiin cemilannya itu adalah buah-buahan ya guys. Kalau kalian yang agak males, orangnya kayak aku juga males, kalau kayak ada pepaya, semangka itu kan males banget motong-motongnya ya. Tapi semangka enak kok, ternyata gampang. Potong langsung makan pakai sendok aja, nggak usah dipotong-potong kalau memang males. Ya udah makan aja tuh buah-buahan yang gampang ya, pisang, ya jambu air dicuci aja gitu ya kan. Atau jeruk tinggal dikupas aja ya, yang sesuai dengan kalian mau makan, yang simple-simple. Tapi aku saranin ya inilah dimakan di antara 3 makan besar itu ya. Kalau lapar makan buah lah, janganlah dimakan order jeko ya kan, atau janganlah makan gorengan kesimpang. Ya diatur juga lah itu cemilannya biar enggak sia-sia. Udah porsi makan dikurangin, makanannya ya agak tawar sedikit karena sayurannya jangan santan-santan ya, sayuran jangan gori-gori. Di apa sih namanya tadi, direbus putih aja, kuah bening. Ya itu
sia-sia semuanya karena kamu kerjanya makan donat Jeko, donat Dunkin, apalagi yang berlemak-lemak, kue bolu. Jangan. Jeko belinya 60.000 selusin. Buah mak, pisang sesisir juga 20.000 kok, ya kan? Bisa beli 3 sisir itu bisa untuk hampir 2 minggu lah. Kalau makan sendiri memang barbar makannya, jauh lebih hemat, sehat, langsing, dan hemat, ya kan? Tips yang keempat adalah yang paling penting, olahraga. Siapa nih yang malas olahraga? Udah diet, udah nggak makan yang berminyak-minyak, udah batasin porsi makan, males olahraga. Nggak guna. Bukan nggak guna sih, cuman ya mau kurus tapi bergelembar-gelembar. Tuh tau nggak pernah tuh nonton yang di siaran-siaran luar itu, yang dia itu ngangkat kulitnya yang menggelepar-gelepar itu karena dia cuma diet makanan. Jangan mau gitu ya guys, supaya nanti kita itu kurus dan juga badannya tuh kekel, apa sih bilangnya, sekal alias ketat itu kulitnya, itu adalah caranya dengan berolahraga. Karena waktu olahraga itu kita tuh membakar lemak dan juga membuat kulit kita itu semakin kencang. Jadi nanti kalau kalian itu berat badannya udah turun dan kalian sama olahraga, kulit kalian tuh gak bakal kendor-kendor. Oke, aku gak bakalan saranin kalian yang olahraga 1 jam 30 menit, aduh sampai mampus-mampus hari olahraga, besok males pak, sakit badanku semua sakit. Enggak, karena aku juga masih memulai dan ya yang biasa-biasa aja dulu, tapi yang mempan ya kan. Jadi di sini aku saranin, aku nonton dari YouTube biasanya ya, yang apa, dari nonton dari YouTube biasanya tutorial senamnya. Ini dia SKAWD 15. Ini yang favorit aku yang 15 menit, sama ini juga 15 menit. Jadi ya setiap hari aja sebelum mandi sore, olahraga 15 menit tiap hari aja. Kalau memang lagi malas gerak ya pokoknya tetap ya diikutin lah gerakannya sebisanya ya kan. Pasti keringatan, wajib keringatan. Karena aku udah pernah kok kayak lagi malas banget senam, tapi ikutin aja gerakannya seadanya gitu, gini-gini. Keringatan, lumayan 15 menit aja loh, nggak usah kayak harus nyediain waktu sejam, setengah jam, nggak usah. 15 menit, sumpah 15 menit setiap hari sebelum mandi sore. Nggak usah, nggak butuh barbel, nggak butuh matras yoga, nggak butuh apa sih legging itu baju sepasang untuk olahraga, itu nggak usah. Pakai sepatu olahraga nggak usah, di rumah aja biasa aja, hemat, nggak usah ke gym. Aku udah pernah ke gym 2 tahun, bolong-bolong, ngabisin duit aja. Ternyata senam di rumah berat badan aku turun, waktu ke gym enggak. Oke, sekian tips dan trik aku diet turun 5 kilo dalam sebulan. Tips diet sehat, gampang, dan pastinya hemat. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya. Terus kalau kalian pengen berbagi video aku ini ke orang-orang, bisa banget, terima kasih. Terus jangan lupa follow Instagram aku karena aku sering banget update di sana. Ini dia. Bye bye, see you in my next video.